Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Salam NKRI, para pribumi, pendekar-pendekar pribumi. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya akan beberkan hari ini, mari kita lihat. Dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki itu foto dia itu ada di thumbnail saya itu. Itulah salah satu ungkapan dari orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Ini orang-orang yang mau adu domba politik di era kolonial Belanda yang selalu dibela oleh Mufti Petamburan, Rizik Syihab, Mufti Batasya. Mau pidana kek, mau pidana, mau perdata kek, jalur hukum silahkan. Sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri membela nasab garis keturunan Rasulullah. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Saya atas nama pribadi dan Duriat Panembahan Maulana Yusuf Banten menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh Duriah Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silakan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Nah, awas nih, kalau ternyata suatu ketika ada yang menuntut hukum perdata pidana, ya, ke kamu nih, ya, nih nantang hukum nih, ya. Jangan lagi kamu nanti duduk pemicunya si anu, jangan, termasuk pendukungnya, jangan lagi mempersekusi yang menuntut, nanti awas lo ya. Kamu yang nantangin lagi. Saya, ya. Sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Kamu yang nantangin bahkan ngomong sampai kiamat segala. Emangnya kamu yakin umur kamu mau kiamat? Yang saya tahu yang mau sampai lihat umur itu cuma iblis. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith. Bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan. Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Bukti yang lain kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut jadi Asmorokonti. Itu jelas dari Samarkand. Samarkand itu dulu ikut Rusia, sekarang ikut Uzbekistan. Di sana banyak zuriat Rasul dari Sayyidina Husain. Marganya Khon, Al-Khon, bukan Azmat Khon. Tidak ada Azmat Khon. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khon.
Tapi Robitoh Alawiyah dan Nadobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi jelas, Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Fakih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Furuk dari kaidah al-umur 50 adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khas. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Wali Songo ini Dzurriyyah Rasul, Sadah, Sayyid Syarif. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi. Karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Fakih, Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Dari Belanda, dari kolonial, penjajah yang memberikan sumber sejarah Snoek, Hurgonje, ada Vandenberg. Nah, ini semua pemalsu sejarah semua, termasuk nasabnya Wali Songo, dipalsukan sama mereka. Karena saya melihat di video ada singa Ponium Mabok ketika ngebahas Dzurriyyah Wali Songo terputus itu menggunakan kaidah lafaz am dimana khos. Gimana ini ngajinya ya? Lo mendingan santen aja ya, terus santen gua ya, supaya lu ngerti lagi ya. Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Lu tuh enak aja tuh ngomong tuh. Giliran bagian ngebela diri lu pakai kaidah itu. Tapi ke orang lain lu hukumnya serampangan dewek ya. Contohnya ke Haji Imaduddin. Pemicu adalah Imaduddin Yusuf. Kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz am dimana khos juga ke Imaduddin. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah, kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan Alwi Amul Fakih. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami. Sama-sama Dzurriyyah Alwi Amul Fakih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya dzurriyyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Fakih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi. Ya. Yang dimana Alwi Amul Fakih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata Imad berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Kamu ngomong kayak begini nih, seolah nasab kamu bersambung ke Rasul. Kamu Ba'alawi. Coba spill nasab kamu sampai ke Rasul. Jangan ngomong kayak kamu seolah nasabmu itu paling sahih. Tolong spill nasabmu. Kemudian kedua, tunjukkan bukti isbat ya, kalau kakekmu yang di Yaman itu benar-benar Dzurriyyah Rasul. Semua pemicunya Imaduddin Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah?
Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Kan bisa berlaku. Haji Imaduddin pun itu lafadznya mananya khas. Karena Imaduddin itu tidak mengatakan secara umum semua dzurriyyat Nabi terputus di dunia. Kagak, Com. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Khas, dia juga sama. Ngaji lagi dong. Ke orang lain bisa nuduh, tapi direk lu pakai kaidah itu. Pengen menang sendiri aja. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagih, yang di mana Alwi Amul Fagih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Riwayat tentang anak-anak dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini tidak jelas. Memang tercatat, tapi tidak jelas nama-namanya dan kemana perginya. Dan itu pun yang mencatat ahli sejarah, bukan ahli nasab. Ini kata keluarga Ba'ala. Haji Imad itu, ceramah itu karena membaca kitab Imam Fahrul Razi. Dengerin nih, dalam kitab Imam Fahrul Razi, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, tidak 4. Tapi ada oknum Ba'lawi, katanya dari turunan yang keempat. Nah itu di situ bertanya Haji Imaduddin, skeptis namanya. Untuk pembuktian ilmiah, boleh pembuktian ilmiah. Jangan dulu orang membuktikan ilmiah kemudian dijustifikasi, menafikan. Gimana ngajinya kamu juga nih, parah ya. Ada pun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Ya kan lucu kalau misalnya ada orang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul di Indonesia, jalurnya dari Maroko, jalurnya dari Damaskus, tapi kakeknya atau leluhurnya yang dia sebut ini tidak ada pengakuan di Damaskus maupun di Maroko. Artinya di sana leluhurnya itu tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Tiba-tiba anak cucunya, keturunannya di Indonesia ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kan lucu. Haji Imad itu bilangnya juga bukan palsu, tidak terkonfirmasi. Apa maksudnya? Tidak terkonfirmasi itu belum ada sambungan jawaban secara ilmiah. Kenapa? Dalam kitab Sajaratul Mubarakah, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, di sini kok ada sambungan anak 4. Ini gimana gitu, tidak terkonfirmasi. Maka itu dibutuhkan jawaban ilmiah. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca. Dikhususkan oleh beliau, nah, yang ada keturunan dari Sayyid Ubaidillah yang ada di Indonesia. Dia tidak mengatakan palsu, tidak. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang dengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang mengadu domba
Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah. Tapi kalau dia mengaku jujur dan bela diri, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah, kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hebat ya. Orang yang mati-matian meminta jadi cucu Nabi. Ini lagi sebelum saya lanjutkan, ada lagi nih. Kenapa kau kalau ceramah pakai taris, asal taris? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kasihku itu udah ada? Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf. Ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedni? Dan terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Dan terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda punya hak untuk membela, Anda punya hak untuk melawan, Anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda, Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap, dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja. Kasihan duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Dah baca kitab? Wah usahanya di kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Enggak usah diikuti model demikian. Enggak usah diikuti model demikian. Soho banget sih lu. Iya, cangkem elek. Udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Yang suka nyocot lo ya. Makanya kita sudah himbau kemarin supaya Robito untuk mengambil sikap terhadap oknum yang namanya Bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya.
Ya silakan, kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini, pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh, rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar, jangan kira tidak. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Halloween itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ya. Jangan orang lain yang meminta maaf. Yang bersalah itu Bahar, Habib yang lain tidak perlu minta maaf. Bahar yang sendiri suruh minta maaf. Kalau tidak itu Robito sudah tidak bisa membawa Bahar untuk disidang di lembaga yang katanya lembaga keturunan Nabi, tapi sikapnya tidak menampilkan sikap keturunan Nabi sama sekali. Banyak orang yang mengaku ahlul bait Nabi gak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama. Gak lama kemudian tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai, yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Hati-hati pada Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan. Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga Hanif Al-Abbas, ya. Juga, ya, jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran, ada batasnya, ya. Ingat, ya, Halloween, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya, turunannya, ya. Nah, kita harus akui, ya. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Tolong lempar aja. Protes ke Robito, ayo. Robito Alawiyah mungkin satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawi. Terima kasih ya. Ada Robito. Satu-satunya. Iya. Ini adalah warisan yang luar biasa yang harus kita jaga. RA Robito Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo, mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Jadi kalau ada orang sekarang dengan songong dan sombongnya mengatakan RA adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia. Jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di RA. Dan jika tidak dicatat di RA, jika tidak dilegalkan, tidak diisbat oleh RA, maka berarti itu palsu atau bukan. Ahlul Bait tidak sah pengakuannya, terlalu songong, terlalu berlebihan, terlalu sombong, aduh nyocok. Yang diisbat oleh RA saja banyak yang tidak diisbat di Yaman. Kalau ada orang berkata, tapi RA tidak mencatat mereka, maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesolehannya. Yang nggak jelas nggak ada. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman. Dibuatkan doktrin lain sebagai
Mereka juga membuat doktrin-doktrin fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit, yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit, yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Karena itu Rabithah Alawiyah kita sudah menasional dan kita insya Allah akan dikembangkan dengan dibuatnya DBC yang baru. Rabithah Alawiyah itu kata Abu Habib Abu Bakar, mereka Rabithah ini RA ini gak punya catatan keturunan Wali Songo karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan dan mereka juga punya anak keturunan yang mereka juga punya orang-orang pencatat nasab punya. Baru-baru ini beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Hei anjing, hei babi, kenapa kau tipu-tipu kau punya rakyat? Hei anjing, hei babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Teriaknya. Mimbar ceramah saat ini tak lagi melulu diisi pengajian yang membahas ikhwal ilmu agama. Belakangan, panggung tausiah justru dianggap sebagai set yang paling tepat untuk menyampaikan pesan politik yang kadang melenceng ke ujaran kebencian. Kita tentu menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Padahal babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan Bahar. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah hingga mimbar ceramah diisi dengan caci maki kata-kata kotor? Lalu apa pantas mimbar ceramah dijadikan media untuk menghujat, menjelek-jelekan orang bila apa yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah pantas seorang yang mengaku Habib atau keturunan Nabi, tapi akhlak dan perbuatannya jauh melenceng dari ajaran Nabi? Tentunya setelah ceramah biasanya diberi amplop berisi uang. Berapa jumlahnya? Kita kurang tahu itu. Yang jelas, itulah mungkin harga paket kombinasi antara ayat-ayat dan caci maki. Lantas apa yang didapat dari jamaah dalam beragama kalau begini? Ya, semoga masih ada orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Mestinya sejak awal, tokoh-tokoh sepuh dari kalangan habaib segera menegur dengan keras kelakuan Bahar Smith ini. Adapun Rabithah Alawiyah sangat tidak bisa diandalkan karena ketuanya sama-sama nggak punya etika. Ya, tidak kita pungkiri, ada teguran yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Al-Zabidi kepada Habib Bahar bin Smith dan menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas. Habib Abu Bakar mengatakan, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik ya. Jangan kamu tunjukkan ke masyarakat, semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Alatas ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain, satu kali saja, kamu rubuh, habis rata. Tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya. Ingat ya, lanjutnya. Ya, teguran yang super lembut dari Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Al-Zabidi buat Bahar Smith.
Kita berharap peringatan itu sampai ke telinga Bahar Smith dan Hanif, sehingga tidak ada lagi yang teriak anjing dan babi saat berceramah. Semoga sampai ke telinganya Bahar, biar nggak ada lagi yang teriak-teriak hei anjing, hei babi. Ingat itu Bahar, kalau rakyat sudah marah, pondok kamu bisa rata dalam sekejap. Ingat itu juga Bahar, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau pribumi sudah marah, tidak ada yang bisa tolong kamu. Ingat itu Bahar. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai taris, asal taris? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kasihku itu udah ada? Sombong. Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, ulama-ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Prof Vito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf, ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu Pak, kamu telah menyakiti banyak orang, kamu bukan apa-apa di negeri ini, kamu bukan apa-apa, kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedni? Dan terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Dan terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda punya hak untuk membela, Anda punya hak untuk melawan, Anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap, dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja. Kasihan dulia-dulia yang lain. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau usah jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih lu. Iya, cangkem elek. Udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Orang yang suka nyocot lah ya. Makanya kita sudah himbau kemarin supaya Vito untuk mengambil sikap terhadap oknum yang namanya Bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan, kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini, pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh, rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar, jangan kira tidak. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ya. Jangan orang lain yang meminta maaf. Yang bersalah itu Bahar. Habib yang lain tidak perlu minta maaf. Bahar yang sendiri suruh minta maaf. Kalau tidak itu Robito sudah tidak bisa membawa Bahar untuk Itu saudara-saudara hebatnya sikap seorang cucu Rasulullah yang lagi kesurupan
dia kalau saya perhatikan tidak bisa menunjukkan secara ilmiah membantah apa yang telah dibuktikan oleh Kiai Haji Imaduddin secara ilmiah tidak dapat dia bantah, termasuk secara tes DNA dia tidak berani. Secara genetika mereka nih sangat harus dikritisi. Secara ilmiah mereka tidak bisa membantah, dan ini secara genetika. Berarti mengenai yang kode tadi itu dari Pak Alawi jauh. Pak Alawi ternyata haplogrup-nya bukan C, tetapi G. Netizen yang bisa dengan akal sehat menjawab. Kalau sudah haplogrupnya melenceng jauh, berarti kan wallahu a'lam. Berarti ini sesuatu pembelokan sejarah atau pembodohan yang sudah berapa abad dong? Ini pembelokan sejarah dan penipuan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia dan Nusantara. Negara harus hadir untuk memberikan kaidah yang jelas, menjadi wasit yang jelas dan adil, panggil nakib dunia, ya kan? Saya juga mau tanya. Memang jadian keturunan Wali Songo? Iya, boleh. Ada keturunan Wali Songo? Saya tidak berani ngaku-ngaku, cuma yang biaya ngaku itu keluarga besar saya. Jadi saya masih family sama Gus Suat Pleret, sama Kiai Sarif Ahmad Padasuka yang biasa di Sport TV. Nah, saya Kiai Sarif yang di Indonesia Damai itu. Kami sama-sama Bani Sihabuddin dari Masjid Patok Negara. Ini kan tes DNA. Wah. Saat ini ketika saya sudah menentukan itu waktu jadi ruang Santero bicara masalah nasab. Sebetulnya kemarin ada sebuah penelitian yang dituangkan ke publik tentang penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Betul. Tentang nasab dari keluarga Pak Alawi itu seperti apa? Mau posisi Pak Alawi, saya langsung to the point boleh ya? Pak Alawi ini bagi saya sangat harus dikritisi. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Rasul di mana lahirnya? Timur Tengah. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Betul nggak? Iya betul. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Betul. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Pak Alawi ini sangat lemah dari pencatatan. Tapi sebentar Gus, kan era diakui mungkin negara-negara lain seperti contoh Maroko mengakui kata ada isbatnya. Kalau nggak ada isbatnya nggak mungkin mendirikan sebuah lembaga nasab, gitu ya? Iya dong. Betul nggak guys? Robito Alawiyah coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husainiyah. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Nah, Pak Alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Itu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu hadis? Lo kan nggak mungkin karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan juga ya. Rasulullah. Betul. Ya gini nih sama umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong. Terus tanyakan di Nakoba Yaman mereka dapat isbatnya. Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Keyakinan panjenengan artinya nggak ada pengakuan atau tidak
jadi pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alam yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari narkoba Yaman. Saya dapat isbat dari narkoba Irak karena Said Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Logika yang kedua itu kitab Nasab. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak narkoba di dunia, terus seratusan lebih narkoba itu ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel ya Sunan atau siapapun ya dari Wali Songo. Sunan Ampel dari Ibrahim Asmurokondi kan gitu kan. Samarkand itu di mana? Gak lucu dong kalau Samarkand itu di Yaman. Samarkand itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada narkobanya. Ketika jenengan ingin melakukan isbah ke sana, nakib Uzbek ini woro-woro, ini ada yang saudara kita dari Indonesia, senang mereka, bukan langsung dibilang majul, itu terputus, ini nggak ada itu. Laki perempuan keturunan dari laki atau perempuan diakui tetap diakui, nggak ada namanya putus itu, karena kita itu juga dari ibu kita. Islam memuliakan perempuan, nggak ada nasab perempuan putus itu nggak ada. Itu kaidah itu nggak ada, itu kaidah ngarang itu. artinya narkoba dari luar Indonesia. Iya. Ini belum jelas, belum terkonfirmasi mengakui atau tidak, belum pernah ada ya? Kepada Rohito Alawiyah. Pada RA ya. Yang biar R aja yang menjelaskan. Diakui nggak mereka sama narkoba dunia ini, ya kan gitu. Nah, insya Allah ini dari Al-Husaini Indonesia, insya Allah dari Kesultanan Banten, ya kan. Ada sudah yang terisbat ke melalui jalur Uzbek, jalur Yordan, jalur itu sudah keluar. Ketika satu orang mengajukan isbat nasab ke lembaga narkoba dunia, ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan, ada konferensinya, ya kan, dan ditahqiq bersama-sama, nggak gampang, ya kan, nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel sendiri di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak? Mengaku terjadi jadi korban. Sering saya jadi korban kayak begitu. Gus yang asli nggak perlu ngacang-ngacang. Ini kenapa akhir-akhir ini saya melihat ini banyak orang pembuktian masalah tes DNA. Saya melihat dari keluarga Wali Songo. Betul. Itu ada yang tes DNA, bahkan kemarin dari saya lihat di media dari Yai Genggong itu juga ada tes DNA. Tetapi kenapa dari RA sendiri atau dari keluarga Mbak Alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi oknumnya itu yang kemarin ngaku cucu Nabi sekian, tapi ternyata dia bangun tidur, salah dia, ya. Nah, ini dia nggak tes DNA juga. Apa perlu begini, Gus? Kalau memang ini tidak terkonfirmasi, terus hasil penemuan dari Kiai Imaduddin juga belum terkonfirmasi, belum ada yang membantah. Bagaimana kalau seandainya narkoba dari luar, dari negara Arab, dari Maroko, dari Irak didatangkan ke Indonesia, bagaimana? Betul. Harusnya wajib negara hadir. Negara harus hadir. Karena apa? Menurut saya itu kehidupan beragama dan ketuhanan ini dijamin nggak oleh negara. Bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga oleh falsafah Pancasila. Kalau negara tidak hadir, berarti negara sedang menciderai, mengkhianati konstitusi dan falsafahnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, ini bukan hanya PR umat Islam. Ini semua agama juga, musuh semua agama, penistaan pada simbol suci. Agama itu suci, dari Tuhan yang Maha Suci. Firman-Nya juga suci, dibawa oleh manusia suci. Barang siapa menodai kesucian-kesucian ini, berarti dia adalah menodai agama itu sendiri. Dan siapa yang menodai satu agama, dia sedang menjadi musuh semua agama. Saya tanya, ada orang misalkan ingin merebut otoritas dakwah Kristiani, dia mengaku sebagai cucunya Yesus. Iya, betul. Marah nggak orang Kristen? Ya pasti. Ya ada di dalam Kristen Yesus punya anak. Mengaku cucunya Buddha, marah nggak orang Buddha? Marah. Nah kita orang Islam juga harus jelas. Lu ngaku cucunya Nabi, saya nggak tahu, anak nggak tahu. Ente kapan lahirnya? Nggak tahu ente siapa? Bahaya. Kita mengamini seseorang cucu Nabi, kita juga punya dosa kalau itu ternyata salah. Kita harus hati-hati dan negara harus hadir karena apa? Ada kaidah-kaidah seseorang bisa sahih sebagai keturunan Nabi. Apa? Yang pertama, dia harus punya catatan internal keluarganya. Yang kedua, catatan internal keluarga ini nyambung nggak dengan catatan manuskrip catatan keluarga Nabi seluruh dunia. Saya ngaku cucunya di Ponorogo, ya kan? Ternyata keluarga di Ponorogo nggak ada yang ngakui saya. Kira-kira saya masih ngeyel nggak? Orang gila kan? Itu kan. Nah, yang kedua, yang ketiga, Ahlul Bait internasional Sayyid Syarif itu sudah banyak tes DNA, Gus, sudah terpetakan.
sangat jahil kalau kita ditantang tes DNA kita berkelit bongkar makam Rasul. Menunjukkan orang nggak berilmu, nggak pendidikan. Iya betul. Waduh. Kita harus cari darahnya Rasul. Tes DNA itu bisa dari apa saja, dari rambut, dari kulit, dari apa. Gitu kan. Ini analoginya Gus ya. Ini jenengan seorang yang kaya raya mulia. Ya. Terus jenengan ini punya 5 orang anak. 5 orang anak jenengan ini punya anak lagi 5 orang. Bukan 5 istri bukan? Oh, anak. Oke. Amin. 5 orang anak masing-masing punya 5 orang cucu, ya kan? Berarti berapa? 5 orang dan 20 berarti punya 30 anggota keluarga yang tinggal di sebuah istana jenengan. Ada cucu yang hijrah dicatat dan itu tercatat di KTP di KK. Ketika jenengan dan 5 orang anak ini meninggal, 25 cucu ini kumpul. Ayo kita harus daripada nanti semakin tua ke atas kita bagi harta kakek kita untuk warisan, ya kan? Ketika mau pembagian ada 1 orang datang, ujuk-ujuk datang, ngaku saya juga cucunya kakek Arya. Ditanya dari mana? Kamu kok ngaku? Saya dari putra kelima dari istri Siri yang kamu di pegunungan sana. Ada buktinya? Tidak ada. Catatan internal di kampung kami. Melakukan Gus ya? Melakukan. Nah, kemudian dibawalah ke hakim. Hakim mesti akan tanya, catatanmu ada? Catatannya sepihak, keluarganya sendiri. Ya kan Pak Alawi ini catat sendiri ya kan di internasional masa bodoh kan itu kan. Ya. Kemudian kita tanyanya ke nakib, bukan tanya ke ahli tafsir, ahli fikih. Kalau nasab ya tanya ke nakib yang bagian pencatat ada petugasnya. Itu di tiap negara ada. Gitu. Jangan keliru. Kita tanya resep masakan, tanya ke kulit bangunan, keliru. Ya kan? Nakib dunia, bagian nasab ada segitu. Bukan nakib Jakarta bukan. Kemudian dari situ akhirnya karena takut dosa, ke-25 orang ini tes DNA. Dari tes DNA ini ada kemiripan dan kekerabatan sangat dekat. Karena masih satu darah, ya, satu terah. Yang orang ke-26 ngakuin ternyata melenceng jauh. Nanti saya jelaskan. Di sinilah kasusnya Pak Alam. Melenceng jauh. Nanti saya jelaskan. Akhirnya dari sini hakim kira-kira dengan logika dan akal sehat waras memutuskan nggak 26 orang ini berhak untuk dapat warisan. Orang ke-26. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa dapat isbat penetapan sebagai ahli waris dari jenengan. Menurut saya Ahmad Isa yang asli. Saya Ahmad An-Naba bin Isa Arumi. Ini menurut kesaksian dari Nakoba Al-Adarisa Indonesia yang sudah komunikasi dengan Nakib Irak, makamnya ada di kota Najaf, kota suci Najaf. Oh, ya dekat sama makam Imam Ali. Untuk makam besar 1.500 hektar, makam Ahlul Bait banyak di sana. Termasuk juga Imam Ali juga dekat situ. Nah, itu. Nah, punya putra 3, namanya Said Muhammad Ali dan Husain. Ada makamnya, ada keturunannya muat Nakoba. Dan mereka bersaksi tidak punya datuk kami hanya 3 orang. Ya nggak ada. Anak keempat namanya Ubaidillah. Tidak ada. Nah, itu. Kalau seandainya ini betul, makanya itu tidak terkonfirmasi dengan benar. Nama itu tidak tersambung pada kejuriatan kepada Rasulullah. Berarti ini sesuatu pembelokan sejarah atau pembodohan yang sudah berapa abad dong? Ini pembelokan sejarah dan penipuan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia dan Nusantara. Negara harus hadir untuk memberikan kaidah yang jelas, menjadi wasit yang jelas dan adil, panggil nakib dunia, ya kan, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan nakib dunia. Nakib dunia di Yaman ini Gus, abad ke-7 dinasti Rasul Yaman. Ini pernah melakukan sensus abad ke-7. Pak Alawi diklaim hijrah ke Yaman di kalau nggak salah akhir atau awal abad ke-4. Akhir abad ke-4, awal abad ke-5, antara sekitar itulah. Artinya pada abad ke-7 itu sudah banyak Pak Alawi. Dalam kitab itu itu kitabnya sangat memuaskan, narasinya gitu. Tidak ada Al-Husaini di seluruh Yaman. Sampai ke Mirdad terus. Ya, kita tahu kan pembesar Balad yang namanya Muhammad Sohibur. Nah, itu tidak ada nama Pak Alawi sebagai Ahlul Bait Nabi. Itu Ahlul Bait tidak ada. Ahlul Bait tidak mengakui itu dari Nabi juga enggak ada. Penguasa Ahlul Bait Yaman tidak ada penguasanya. Mereka melakukan sensus siapa sih keturunan Nabi di Yaman. Tidak ada Pak Alawi tercatat di situ. Pak Alawi kan baru muncul pada abad akhir 9 atau awal 10. Sekitar 550 tahun sejak mereka hijrah itu tidak ada catatannya. Nah, bahwa mereka itu ke Rasul baru muncul dia. Aduh, ngeri ya. Saya tunjukkan data-data itu. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin begini. Ya Gus ya, kurang lebih mungkin seperti ini. RA belum terkonfirmasi, belum diakui oleh Nakobah
dari Timur Tengah ya, seperti Irak, seperti Maroko, seperti negara-negara lainnya di Timur Tengah itu belum terkonfirmasi ya. Belum terkonfirmasi. Tes DNA pun nggak berani. Uji secara ilmiah pun nggak berani. Nggak berani. Artinya solusi akhir mungkin mendatangkan nakib dari luar untuk memberikan kesaksian. Nakib dari luar. Ini nggak mau tanya nih masalah DNA-nya Pak Alawi. Masalah tes DNA-nya Pak Alawi bagaimana? Jadi gini Gus, dengan tadi saya memberikan analogi 25 keturunan seorang kakek yang kaya, terus kemudian tes DNA, di situ nanti akan ada kesesuaian kode-kode SNP, single nucleotide polymorphism. Ini terlalu teknis lah. Ini sudah ada pisang goreng masak, nggak perlu kita tanya tepungnya dari mana, pisangnya punya semacam itu. Kode-kode ini akhirnya menjadi sebuah penanda, kan gitu, bahwa bahwa keturunan Ibrahimi harus haplogrup C1. Di mana di mana ditemukan kode Ibrahimi P58+. Ditemukan kode, masuk ke bawah aja ya, biar nggak panjang-panjang. Bani Quraisy L859+. Kemudian kodenya Imam Ali, karena kan jalurnya kan laki-lakinya kan kromosom Y kan melalui jalur laki terus ya kan. Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500+. Kemudian dari keturunan Al-Hasani ditemukan FGC 8702+. Yang keturunan Husain ditemukan FGC 30416+. Artinya kalau yang Al-Hasani nggak mungkin ada 30416. Yang ini ada di Husain saja. Tetapi keturunan keduanya harus punya J FGC 1050 punya Imam Ali. Nah, ini bonggolnya, simpelnya di sini. Nah, artinya tidak boleh keluar dari haplogrup J1. Yang kedua ada kode-kodenya ini. Gitu. Kalau dengan keluar dari situ berarti dipastikan palsu. Dia klaimnya keturunan. Kemarin ada Najwa Shihab, dia 3% dari itu. Najwa Shihab kan perempuan. Artinya kalau perempuan kan tidak bisa dideteksi Y kromosomnya. Hanya autosomal DNA-nya. 22 pasang kromosom dari ayah dan ibu. Yang satu kromosom kromosom ini jenis kelamin. Kalau laki-laki berarti jenengan kan Y-nya dari bapak jenengan, X-nya dari ibu jenengan. Yang diteliti Y-nya ini garis lurus. Kalau Nazirpan berarti kan X sama X-nya dari ibu, X-nya dari ayah. Nah, kita jangan bicara Najwa Shihab. Tetapi marga Shihab itu juga ada di family tree DNA. Sampelnya ada. Asegaf ada. Berarti mengenai yang kode tadi itu dari Pak Alawi jauh. Pak Alawi ternyata haplogrupnya bukan J, tetapi G. Berarti netizen yang bisa menjawab ya. Netizen yang bisa dengan akal sehat menjawab. Kalau sudah haplogrupnya melenceng jauh, berarti kan wallahu a'lam. Terus kemudian mungkin enggak haplogrup G ini keturunan dari J. Pak Alawi keturunan dari Imam Ali. Pertanyaannya haplogrup G ini kan mutasi dulu, muncul dulu di Kaukasia, Asia Tengah. Nah, di sana dideteksi kan bisa ditarik, diteliti. Mungkin enggak yang mutasinya jadi datuknya yang mutasinya paling lebih awal. Jadi kamu mungkin muncul dengan dulu, kemudian saya baru belakangan, kemudian saya kemudian jenengan aku keturunan saya. Kan lucu. Ya, sudah enggak masuk akal. Dan perlu dijelaskan lebih lanjut Pak? Kode-kodenya Pak Alawi. Atau cukup haplogrup saja? Cukup sampai di situ aja. Baik, terima kasih banyak. Karena ini sudah maghrib. Baik, sebagai penutup aja coba. Sebagai penutup gini, jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Dalam arti bahwa kita memberikan kepercayaan, jangan dengan cek kosong. Harus jelas. Kita percaya pada kiai kita, gimana sanadnya? Gimana akhlaknya? Kalau dia mengklaim nasab, dari mana nasabnya? Jelas ya? Harus jelas. Jangan sampai kita tersesat. Karena sekali kita tersesat, yang dipertaruhkan banyak, bukan ulang-ulang. Akun nasional, syukur-syukur punya tes DNA yang ternyata bersambung dan ilmiah dengan keluarga besar Amnesty Internasional. Kalau tiga-tiganya nggak ada, hanya catatan internal untuk distempel-stempel sendiri, orang lain dipaksa untuk ngakui. Terus, jangan-jangan orang ini kentut, takut dia ketahuan kentut, dia nuduh orang lain dulu palsu. Wali Songo, Wali Songo, you palsu. Semua orang dituduh palsu. Takut dirinya kebongkar kalau dia palsu. Berkata nyambut ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi itu sebagian narasi yang pada saudara-saudara bangsa Indonesia untuk tidak tertipu lagi oleh Habib dari Robito Alawiyah.
Saya sudah peringatkan berkali-kali. Ini yang ketiga kali. Hei, Taufik, kamu, saya orang Medan nih. Kamu, Taufik Asgaf, ikut-ikut menghina kiai-kiai NU, kroco-kroco. Kamu yang Habib palsu. Kamu itu pesanan Belanda tahu. Terbukti dari buyut kamu itu Usman bin Yahya itu Miftah Batavia. Itu seorang penjilat, pengkhianat untuk bangsa Indonesia yang selalu dibela sama si kadrun Rizik Syihab. Bagaimana ada orang seperti Rizik Syihab, imigran dari Yaman, berani maki-maki pemerintah, maki-maki Presiden Jokowi, Jokodok. Kenapa modelnya semua sama yang ada di Robito Alawiyah? Tukang hina pemerintah, tukang hina presiden. Termasuk ini si Londo gila. Ini Londo gila nih, Bahar Smith. Rambut dikuning-kuningin, menunjukkan bahwa dia itu Londo. Hai, Taufik Asgaf, ingat, Al-Quran diturunkan sama Allah, ya. Ada satu aja kata yang salah, Allah yang menjaganya. Begitu juga Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Bila ada cucu-cucu songong ngaku-ngaku cucu Nabi mau nipu di Indonesia ini, di dunia ini, akan dibuka. Salah satunya Allah menunjukkan, turunkan seorang Kiai Haji Imuddin untuk membukanya. Nggak sadar kalian ya. Ingat, ini kami pribumi. Kalau masih kamu lagi tidak bisa menekan tuh yang moncong-moncong si Bahar Smith. Langsung itu mantunya si Rizik Syihab. Hanif Alatas. Kamu nikah sama kadrun sama saja lu. Robito Alawiyah ini diciptakan, dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, bukan oleh pemerintah Indonesia. Saya minta kepada pemerintah Arab turun tangan ngatasin ini. Jangan sampai kami rakyat bergerak. Ingat itu. Bangsa Indonesia jangan lagi dihadapkan kepada kadrun adu domba yang setiap hari bawa toa menghina pemerintah, menghina aparat, menghina presiden. Apa yang ditakut? Kalau pemerintah takut dengan HAM, pribumi tidak akan takut. Ingat. Jangan takut dengan HAM. Kita punya undang-undang sendiri. Yang menentukan bangsa ini adalah rakyat. Saya harapkan sebelum kami bergerak, saya minta aparat udah melakukan tindakan terhadap ini Habib bodong nih, yang selalu di mulutnya ada semua kata-kata binatang. Saya mau congkel tuh lidahnya. Cucu Nabi bacotnya kayak comberan begini. Asgaf, Taufik,
pakai otak. Saya udah bilang kalau punya otak pakai yang benar. Kami pribumi akan berusaha untuk mengeluarkan Robi itu Alawiyah dari bumi Indonesia ini. Jangan ada lagi itu lembaga setan itu. Mencatat nasab-nasab palsu kalian semua. Ingat tuh ya, Taufik. Kamu bilang jangan jadi kiai-kiai palsu. Kamu yang Habib bohong. Ciptaan Belanda kamu, penjilat-penjilat Belanda. Kamu ingin bermain ya di Pilpres 2024. Kamu lihat aja ketemu dengan saya nanti. Kamu mau dipakai sama Amin Rais, sama Fadli John, sama congor-congor semuanya, bohir-bohir, koruptor. Kamu lihat, yang mimpin Indonesia ini siapa? Diakui dunia, udah masuk ke dalam Ka'bah tuh, Pak Jokowi keluarga. Kamu tuh lihat si Rizik Syihab 3 tahun kabur karena persoalan mesum, kasus mesumnya dengan Firza Hussein, kabur ke Arab Saudi. Pulang-pulang masuk penjara. Itu turunan Rasul. Selama 3 tahun dia ngapain aja tuh, gendutin perut di Arab Saudi. 3 tahun kabur, menghindar dari kasus hukum Firza Hussein, kasus mesum, tau lah. Tidak ada cucu Nabi itu melakukan perbuatan seperti itu. Ini banser, ya, benteng ulama. Kami akan jihad untuk membela NKRI. Karena dalam agama Islam, bela negara itu jihad. Kamu tunggu, Taufik. Sebab kami sudah siap, tinggal tunggu komando. Kamu tunggu aja. Dari tingkah lakunya si Bahar Smith itu nggak jauh dari preman jalanan itu, tahu nggak? Daerah Kumuh tuh, tanya si Rizik Syihab tuh yang dekat dengan bongkaran yang ada di Tamburan tuh, bertahun-tahun. Rizik Syihab itu nggak bisa menutup tuh bongkaran. Kenapa? Hanya dia dapat jatah berapa dia dari bongkaran tuh? Habib mesum lo semuanya. Kau tunggu Taufik Asgab, ya. Kau tidak menghargai, tidak menghormati kiai-kiai di Indonesia ini. Kau tidak akan saya hormati sama sekali di sini. Tahu lo? Habib kroco lo. Kalau nggak karena iman nih, ini udah meledak nih hadapin kamu. Untung kamu. Lihat negara kamu tuh Yaman. Bunuh-bunuhan. Sekarang di sini Habib-habib seperti kamu mau ngadu domba. Nggak bisa. Indonesia cinta damai rakyatnya.
Sampai sekarang kepala kamu belum masih utuh. Coba kamu di Arab sana. Palestina deh. Langsung didor kepala kamu itu. Di Indonesia aja kamu. Ini surga dunia. Makanya kamu betah. Bikin lembaga ini, bikin ini. Ingat, Allah tidak diam. Tidak akan lama lagi. Ini waktunya. Ya. Ini waktunya pribumi bangkit. Akibat ulah kroco-kroco seperti kamu. Cucu Nabi, cucu Nabi. Gak tahu lahirnya di mana kamu, dari mana kamu lahir. Dari air kencing Nabi, ontak kali. Hei, Taufik Agap, makan apa sih lu pada Arab apa? Kadrun. Kamu itu saya anggap kamu Arab kawaris yang halalkan segala cara. Kamu itulah PKI zaman sekarang, tahu? Yang dotak kamu itu bawa-bawa agama, khilafah, sama tuh dengan yang kamu ini sekarang, Anies Baswedan, dibaptis, masuk kelenteng, rusak Indonesia ini. Jakarta aja 5 tahun sama si Anies, ditipu. Tiap tahun 212 jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Ayat Al-Baqarah 212 itu adalah sudah diciptakan oleh Allah tuh di Al-Quran. Disebutkan adalah perusuh-perusuh di bumi ini. Tapi kamu tiap tahun dirayakan itu. Monas itu, kabar kamu tuh Monas. Kaum Monas Limin 212 itu saya yang ciptakan tuh. Monas Limin 212. Kaum Kawaris. Oke. Itu sementara kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Harap hati-hati. Adu domba bangsa Indonesia. Ini kadrun-kadrun Arab ini harus kita basmi ini. Jangan kita biarkan hidup terlalu lama mereka di Indonesia. Kita usir ini semua nih kadrun Arab ini. Cukup Habib-habib yang ada, yang baik, banyak di Indonesia ini. Yang bawa karomah pada kita. Berkah. Kalau ini kadrun-kadrun ya yang ada di Robito Alawiyah ini harus hati-hati kita. Gayanya ini akan dipakai oleh bohir-bohir nanti di Pilpres untuk buat kerusuhan nih monyet-monyet nih. Makanya Egy Sujana merasa ya 2024 bisa merebut kekuasaan. Egy Sujana, ini kadrun-kadrun ntar lagi kami sikat. Tahu kamu? Egy. Oh, coba. Umat Islam di Indonesia ini 50%. 100 juta lebih. Yang selama ini udah kamu bodoh-bodohi. Sekarang umat Islam, masyarakat udah banyak yang pintar, yang sadar.
Tidak ada itu. Kunci surga itu nggak ada sama kamu. Syafaat, syafaat. Kamu yang nggak saya kasih syafaat di Indonesia ini. Oke, itu sementara. Ini untuk bahan kepada masyarakat. Jangan lagi takut sama Habib blow on. Habib bodoh. Kamu hanya dipengaruhi, didoktrin oleh nih Habib bodoh ini. Kalau kamu bodoh bisa didoktrin. Ya, seperti yang dikatakan ya. Habib bodoh ya, dengan kiai pintar itu 60% itu 60% kiai. Habib bodoh ngajarin apa kalau udah ada Habib bodoh? Itu seperti yang di kilometer 50 tuh. Mau mati sama si Kadrun itu, si Rizik Syihab. Katanya masuk surga. Mau berapa banyak lagi korban orang-orang yang didoktrin sama kalian untuk mati demi si gendut itu. Kolornya dia nggak bisa beresin tuh si Rizik Syihab. Mau berapa banyak lagi bangsa ini yang kamu pengaruhi, kamu doktrin untuk melawan pemerintah. Kamu hidup di negeri orang, Rizik. Otak kamu tuh benar-benar nggak ada. Kalaupun ada itu tai semua yang ada. Tak udang tahu. Bisa-bisanya kamu maki-maki Presiden Jokowi, Jokodok. Kamu tuh rojok kamu. Nama kamu saya bikin si Rojok Syihab. Ya. Mau ngerojok si Firza Hussein. Kenapa pemerintah nggak meneruskan itu kasus? Lanjutkan kasus Firza Hussein. Termasuk orang-orang telah menjadi korban kilometer 50 itu yang bertanggung jawab si Rizik. Membela dia. Ya. Semoga bangsa ini tetap teguh membela negara, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.